Dari teknologi ke seni, dari mobil ke anime, Jepang memiliki pengaruh besar pada budaya dan teknologi dunia. Lalu bagaimana Jepang dapat menjadi salah satu negara yang maju? Jawabannya adalah restorasi Meiji. Lalu apa itu restorasi Meiji? Halo, nama saya Marvel Winato dari kelas 11 IPA. Dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut serta dampaknya terhadap Indonesia. Pada periode Edo, yaitu adalah zaman sebelum restorasi Meiji, Jepang merupakan salah satu negara feodal. Shogun, kaisar, dan juga daimyo merupakan pemimpin di Jepang. Pada periode ini, sering terjadi perebutan kekuasaan antar kaisar dan antar shogun. Pada 1603, Shogun Tokugawa menguasai Jepang, dan salah satu kebijakannya adalah untuk menutup Jepang pada 1939. Kebijakan ini menyebabkan orang-orang asing dilarang untuk masuk dan juga keluar dari Jepang. Jepang terisolasi dari dunia luar dengan terkecualian perdagangan antar Belanda, Tiongkok, dan Korea yang sangat terbatas. Salah satu alasan dari kebijakan tersebut adalah Shogun Tokugawa menganggap bahwa perdagangan dan juga misionaris dari Spanyol dan juga Portugis dapat mengancam negara Jepang. Alasan yang lain adalah untuk mempertahankan supremasi Shogun Tokugawa terhadap pesaing utamanya, yaitu adalah Daimyo Tozama. Secara ekonomis, Daimyo Tozama sangat kuat. Maka, dengan cara menutup Jepang, Daimyo Tozama akan kesulitan untuk berdagang dan juga memperkuatkan kekuatan militernya. Seiring waktu itu, Cina dikalahkan oleh Inggris, dan Cina dipaksa untuk menandatangani kesepakatan yang tidak adil. Cina diharuskan untuk membuka pintunya terhadap Inggris. Hal ini mengkhawatiri sang shogun. Ketakutan Tokugawa terkabul ketika kapal Commodore Matthew Perry datang ke pelabuhan Jepang pada 31 Maret 1854. Nah, ia membawa sebuah surat dari Presiden ke-13 Amerika, yaitu Millard Fillmore, bahwa Jepang harus membuka pelabuhannya untuk perdagangan. Karena Jepang tahu mereka tidak dapat mempertahankan diri terhadap Amerika, Jepang terpaksa untuk membuka pelabuhannya dan menandatangani Konvensi Kanagawa. Isinya antara lain adalah Jepang membuka pelabuhan untuk kapal-kapal yang ingin berdagang, menjamin keselamatan kapal Amerika, dan mendirikan kedutaan Amerika yang permanen. Pada 1867, para daimyo dan pasukannya melawan Shogun Tokugawa dan menempatkan Kaisar Matsuhiro yang berusia 15 tahun dalam kekuasaan. Dia diberi nama Meiji, yang berarti kekuasaan pencerahan. Dia berkuasa di Jepang dalam waktu yang lama. Periode ini diberi nama Restorasi Meiji. Dari penguasaan ini, terjadilah kemajuan di bidang berikut. Bidang perindustrian, Jepang membangun industri seperti pabrik senjata, kapal, besi, dan tekstil. Bidang perdagangan, Jepang mengembang pelabuhannya dan kapal dagangnya, serta mendirikan bank. Bidang militer, Jepang membeli peralatan dan perlengkapan militer negara barat, serta mewajibkan setiap anak laki-laki berumur 21 tahun untuk masuk ke militer selama 4 tahun. Bidang pendidikan, Jepang mewajibkan generasi mudanya untuk sekolah. Bidang sosial, Jepang menghapus 4 kasta dalam masyarakat, yaitu adalah sebagai berikut: orang bijaksana, petani, seniman, dan pedagang. Bidang hukum, Jepang mengikuti model dan sistem hukum serta konstitusi Jerman. Namun dengan perkembangan ekonominya, Jepang sadar bahwa untuk mengembangkan negaranya mereka membutuhkan ketiga hal berikut, yaitu pasokan bahan mentah yang stabil, jalur pelayaran yang aman, serta pasar bagi hasil industrinya. Keinginan ketiga hal tersebut mendorong terjadinya imperialisme di Jepang. Nah, imperialisme ini dapat membantu ekonomi Jepang untuk bertumbuh serta membanggakan negara yang sangat dibutuhkan oleh Jepang. Karena Jepang ini sangat malu karena kelemahannya terhadap negara-negara barat. Imperialisme ini pula menyebabkan Jepang untuk datang ke Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakkan kakinya di Tarakan, Kalimantan Utara. Pada masa itu,
Belanda masih berada di Indonesia. Melihat kedatangan Jepang, Belanda tidak diam. Mereka membuat American, British, Dutch, Australian Command atau ABDACOM yang dipimpin oleh Sir Archibald Clark Kerr. Namun, usahanya tak dapat mengalahkan Jepang. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Indonesia pun sangat gembira dan senang terhadap kemenangannya Jepang terhadap Belanda. Jepang pun memberi kesepakatan dan janji bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaannya. Dan itulah akhir dari penjajahan di Indonesia. Ambisi Jepang untuk memperkuatkan negara diri sendiri menyebabkan kesengsaraan yang terjadi di Indonesia. Jadi sekian dari video tersebut. Saya harap saya dapat memberitahu kalian mengenai restorasi Meiji serta kedatangannya Jepang di Indonesia. Terima kasih.